Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang korespondensi yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Nur Hasanah, kemudian yang kedua Galip Wandaru, yang ketiga Nikmatullah, yang keempat RR Karullah Kaliandra, dan yang kelima Wildan Ainur Koni. Kemudian saya akan menjelaskan tentang korespondensi. Apa sih korespondensi? Korespondensi yaitu proses komunikasi melalui terkirimnya surat pada pihak satu ke pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu perusahaan, organisasi, maupun individu. Kemudian ada istilah lain dari korespondensi, yaitu terkirimnya surat untuk menanyakan suatu hal atau menawarkan suatu hal. Kemudian di sini saya ada catatan tentang korespondensi menurut para ahli. Yang pertama dari KBBI. Maka korespondensi adalah prosedur adanya kegiatan berupa hubungan sosial melalui surat menyurat yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua dari Vinosa tahun 2009, yaitu bentuk kegiatan berkirim surat yang dilakukan seseorang, organisasi sosial, dan perusahaan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dari Juhari tahun 2001. Korespondensi yaitu serangkaian kegiatan dalam bentuk surat menyurat yang dijalankan sebagai sarana tertulis. Selanjutnya kami akan membacakan ciri-ciri dari korespondensi. Ciri-ciri dari korespondensi yang pertama adalah isi pesan. Isi pesan surat bersifat informasi atau persuasif. Korespondensi biasanya memberikan surat yang isinya informasi atau persuasi. Arti dari informasi ini sendiri yaitu perusahaan atau bisnis akan memberikan informasi kepada pihak yang dituju atau yang terkait mengenai berbagai hal, yaitu baik mulai dari produk baru, keunggulan, harga, dan lain sebagainya. Melalui informasi tersebut, maka sekaligus surat berisi persuasif atau bujukan agar perusahaan yang menerima surat dapat tertarik dan atau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak pengirim korespondensi tersebut. Yang kedua, surat memiliki bagian standar. Artinya, surat pada korespondensi ini memang memiliki bagian-bagian standar yang harus selalu ditetapkan. Tujuannya agar surat terlihat memenuhi syarat serta adanya jaminan bahwa surat tersebut berasal dari pihak atau perusahaan yang legal. Beberapa bagian-bagian standar dari surat tersebut antara lain yaitu ada kop surat, yang kedua ada pembuka, isi, foto surat, tanda tangan penulis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, surat memiliki satu pesan inti. Surat memiliki satu pesan inti maksudnya adalah penulisan surat bertujuan untuk menyampaikan pesan tunggal yang mana dengan hal tersebut diharapkan pihak penerima pesan mengetahui inti dari pesan. Selain itu, dengan ciri tersebut maka akan mempermudah kedua belah pihak. Misalkan dari pengirim bisa fokus terhadap pesan yang akan disampaikan dan dari penerima lebih mudah dalam memahami maksud atau tujuan dari pesan dari surat korespondensi yang diterima. Selanjutnya adalah gaya bahasa surat harus formal. Korespondensi biasanya dalam suratnya menggunakan bahasa yang formal. Tentunya hal ini merupakan suatu kewajiban karena surat ditujukan kepada perusahaan atau organisasi, sehingga penulisannya harus menggunakan bahasa baku dan tidak boleh menggunakan bahasa gaul maupun bahasa yang tidak sopan. Hal ini dikarenakan masing-masing penulisan surat sudah memiliki atau mempunyai kaidah dan aturan tersendiri. Demikian adalah ciri-ciri dari korespondensi. Saya dari kelompok 5 dan saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis korespondensi. Di sini saya ada catatan sedikit tentang korespondensi. Jadi jenis korespondensi itu ada 5. Yang pertama itu ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat-surat yang ditulis oleh individu atau diri sendiri dan dikirim kepada pihak lain yang sifatnya kekeluargaan, sahabat, dan lain sebagainya. Biasanya surat pribadi berisi masalah keluarga, bertanya kabar, persoalan kesehatan, dan lain-lain. Surat pribadi juga memiliki bagian yang berbeda dengan surat resmi. Hal ini dikarenakan
penulisannya yang lebih santai dan tidak baku, tidak terlihat dengan aturan-aturan yang bersifat formal. Yang kedua, ada surat dinas pribadi. Surat dinas pribadi adalah salah satu jenis surat setengah resmi yang nantinya akan dikirim seseorang atau pihak individu kepada instansi, lembaga, maupun perusahaan-perusahaan. Surat dinas swasta. Yang ketiga ada surat dinas swasta. Oh ya, kalau untuk surat dinas pribadi itu mungkin lebih kayak contohnya itu kayak surat lamaran kerja. Yang ketiga ada surat dinas swasta. Kalau surat dinas swasta adalah surat resmi yang dibuat dari instansi maupun perusahaan bisnis dan ditujukan kepada karyawan, relasi, atau pelanggannya. Dalam bentuk surat ini bisa berupa penawaran produk, penugasan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada surat niaga. Surat niaga adalah surat yang di dalamnya terkait dengan perdagangan dan dibuat oleh perusahaan atau bisnis yang ditujukan kepada pelanggan tetapnya. Tujuan dibuatnya surat ini antara lain yaitu perusahaan akan menawarkan produk-produk baru, pemberian diskon, dan lain sebagainya kepada para pelanggannya. Yang kelima dan terakhir ada surat dinas pemerintah. Surat dinas pemerintah adalah surat yang dibuat untuk kepentingan pekerjaan formal. Contoh dari surat ini yaitu surat dari instansi dinas dan tugas kantor. Surat dinas pemerintah juga memiliki fungsi yang sangat penting diantaranya untuk dokumen yang sifatnya tertulis sebagai arsip, bukti, sejarah, surat keputusan, dan lain-lain. Demikian itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan korespondensi. Tujuan dari korespondensi itu sendiri yaitu satu, menyampaikan informasi. Korespondensi pastinya bertujuan untuk menyampaikan informasi. Hal ini dikarenakan surat yang dikirim dari pihak satu ke pihak yang lain berisi maksud dan tujuan yang akan disampaikan, baik mulai dari penawaran produk, permintaan kerjasama, dan lain sebagainya. Bagian yang terpenting yaitu informasi yang ingin disampaikan dapat ditunjukkan melalui syarat korespondensi ini. 2. Menyampaikan isi surat. Korespondensi pastinya bukan menulis hal-hal yang tidak penting, karena sifatnya yang menyampaikan pesan surat kepada pihak lain, sehingga penulis dalam surat ini juga memakai kaidah atau aturan-aturan surat yang sesuai. Terlebih lagi, korespondensi ini memang tujuannya untuk menyampaikan isi surat agar pihak penerima mengetahui maksud dari pengirim. 3. Mempercepat komunikasi. Mempercepat komunikasi termasuk salah satu tujuan dari korespondensi, karena melalui surat yang dikirimkan seorang tidak perlu untuk bertatap muka terlebih dahulu. Misalkan jarak yang akan ditempuh jauh. Selain itu, dengan surat korespondensi juga lebih menghemat biaya karena sifatnya yang tertulis dan tinggal dikirim kepada pihak penerima. Di sini saya akan menginformasikan dari fungsi korespondensi, yang mana ini adalah tugas dari bahasa Indonesia. Fungsi korespondensi. Adapun fungsi yang menjadi manfaat dalam korespondensi antara lain, yang pertama, sebagai alat penghubung secara tertulis. Korespondensi dijadikan sebagai alat penghubung komunikasi yang sifatnya tertulis, karena wujudnya yang berbentuk surat namun memiliki manfaat yang banyak. Salah satu di antaranya yaitu terjadi komunikasi untuk menyampaikan informasi, hubungan kerjasama, dan lain-lain. 2. Sebagai bukti hitam di atas putih. Korespondensi ini juga berfungsi sebagai tanda bukti hitam di atas putih, agar suatu saat ketika terjadi pelanggaran maupun kasus hukum dapat dibantu dengan bukti tertulis dari korespondensi yang sebelumnya sudah diarsipkan. Yang ketiga, sebagai alat pengingat. Surat korespondensi juga berfungsi untuk alat pengingat,
karena wujudnya yang tertulis dan bisa disimpan sebagai bentuk dokumen yang kapanpun dapat dibuka atau dilihat kembali. 4. Sebagai media untuk berkomunikasi. Korespondensi pastinya memiliki fungsi untuk berkomunikasi, karena melalui surat inilah akan terjadi hubungan dua arah yang mana masing-masing pihak akan menggambarkan informasi maupun memberi jawaban. Berdasarkan hal tersebut, pastinya komunikasi akan berjalan dengan baik, terlebih lagi jika kedua perusahaan atau organisasi bekerjasama dalam pencapaian tujuan. 5. Sebagai bahan dokumentasi. Bahan dokumentasi di sini artinya bahwa surat dapat disimpan dengan baik untuk bukti yang wujudnya konkret atau nyata. Bahkan, dokumentasi ini suatu saat mungkin akan dibuktikan dan dibuka kembali sebagai alat rekapan atau pengingat maupun tanda bukti lain yang pastinya sangat berguna. Yang keenam atau yang terakhir, sebagai wakil dari seseorang atau instansi. Surat korespondensi juga berfungsi sebagai wakil dari seseorang atau instansi karena sifatnya yang dikirim secara tertulis kepada pihak penerima. Akan tetapi, tetap mencantumkan nama instansi atau organisasi yang terkait. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan dari fungsi korespondensi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, dan ayo bergabung bersama kami di perguruan tinggi kami di STIE Tambara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara. Unggul, mandiri, humanis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.